Pernah nggak sih kamu bayangin tinggal di negara yang punya ratusan bahkan ribuan bahasa? Bukan cuma beda logat, tapi benar-benar beda kosakata, tata bahasa, sampai cara pengucapannya. Bayangkan, kamu naik kendaraan dari satu desa ke desa lain, dan langsung kayak masuk dunia baru, dengan bahasa yang kamu belum pernah dengar seumur hidupmu. Inilah realita di beberapa negara di dunia yang luar biasa kaya secara linguistik. Selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan bahas 7 negara yang punya jumlah bahasa terbanyak di dunia. Mulai dari pulau-pulau terpencil di Asia Pasifik, sampai padang savana di Afrika. Negara-negara ini bukan cuma unik, tapi juga menyimpan banyak cerita menarik soal bagaimana bahasa bisa berkembang jadi ratusan bentuk hanya dalam satu wilayah. Yuk kita mulai perjalanan lintas bahasa ini. Nomor 7. Australia. Di posisi ke-7, sebelum penjajahan Eropa, Australia punya lebih dari 250 bahasa aborigin. Sayangnya, setelah kolonisasi, banyak dari bahasa itu hilang atau nyaris punah. Kini hanya sekitar 13 bahasa yang masih aktif digunakan sehari-hari. Tapi, semangat untuk melestarikan bahasa-bahasa kuno ini terus tumbuh, terutama dari generasi muda aborigin. Bahasa aborigin bukan cuma kumpulan kata, tapi penuh makna spiritual dan budaya. Setiap bahasa punya kisah tersendiri yang terkait dengan tanah, leluhur, dan semesta. Untungnya, banyak program pelestarian dan digitalisasi kini hadir untuk menghidupkan kembali bahasa-bahasa ini, agar tidak benar-benar lenyap dari dunia. Nomor 6. Kamerun. Di posisi ke-6, Kamerun sering disebut sebagai miniatur Afrika, karena keberagaman budaya dan bahasanya. Negara ini punya sekitar 280 bahasa. Padahal, luasnya nggak sebesar negara-negara besar lain. Tapi, tiap suku dan wilayah punya bahasa sendiri yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak anak Kamerun tumbuh besar multilingual secara alami. Uniknya, Kamerun juga punya 2 bahasa resmi, Prancis dan Inggris warisan dari masa kolonial. Tapi di luar itu, bahasa lokal jauh lebih mendominasi, terutama di desa-desa dan komunitas tradisional. Masalahnya, banyak bahasa Kamerun sekarang terancam punah karena minimnya dokumentasi dan pengajaran ke generasi muda. Nomor 5. Amerika Serikat. Di posisi ke-5, meskipun sering dianggap negara berbahasa Inggris, Amerika Serikat sebenarnya punya lebih dari 300 bahasa yang digunakan sehari-hari. Kok bisa? Karena negara ini jadi tujuan imigrasi dari seluruh dunia. Orang-orang dari Meksiko, Cina, Filipina, Vietnam, hingga Somalia membawa bahasa mereka dan tetap mempertahankannya di komunitas mereka masing-masing. Di kota seperti New York atau Los Angeles, kamu bisa mendengar puluhan bahasa hanya dengan berjalan kaki beberapa blok. Bahasa Spanyol adalah yang paling dominan setelah Inggris, tapi bahasa Mandarin, Tagalog, Arab, dan Rusia juga cukup umum. Amerika Serikat adalah contoh nyata bagaimana bahasa bisa hidup berdampingan dalam satu sistem modern, meski tetap mengandalkan bahasa Inggris sebagai penghubung utama. Nomor 4. India. Di posisi ke-4, India adalah definisi sejati negara multibahasa. Lebih dari 450 bahasa aktif, dan ribuan dialek tersebar di seluruh wilayahnya. Setiap negara bagian bisa punya bahasa resmi sendiri. Misalnya, di Tamil Nadu, kamu bakal dengar bahasa Tamil di Benggala Barat, orang-orang pakai Bengali. Bahasa Hindi dan Inggris jadi penghubung nasional, tapi nggak semua orang di India bisa atau mau pakai bahasa itu. Kerennya lagi, India mengakui 22 bahasa resmi nasional, dan itu belum termasuk dialek minoritas. Bahkan, di satu kota pun kamu bisa dengar 4-5 bahasa berbeda. Bahasa bukan cuma alat komunikasi di India, tapi juga jadi identitas politik, budaya, dan spiritual. Nggak heran, banyak film, lagu, dan buku India hadir dalam berbagai bahasa. Nomor 3. Nigeria.
Di posisi ketiga, Nigeria punya lebih dari 500 bahasa aktif yang digunakan penduduknya setiap hari. Di pasar, sekolah, sampai rumah, orang-orang Nigeria bisa ganti bahasa dalam sekejap. Kadang, satu keluarga aja bisa pakai 3 bahasa berbeda. Luar biasa fleksibel. Bahasa lokal seperti Yoruba, Hausa, dan Igbo dominan di wilayah tertentu, tapi semuanya punya akar budaya yang kuat. Bahasa Inggris jadi bahasa resmi di Nigeria, tapi jangan kira itu artinya bahasa lokal ditinggalkan. Justru, bahasa-bahasa daerah masih sangat hidup dan jadi identitas kuat tiap kelompok etnis. Bahkan, ada sistem komunikasi lewat alat musik tradisional dan simbol visual yang udah dipakai sebelum tulisan modern masuk. Nomor 2, Indonesia. Di posisi kedua, Indonesia nggak mau kalah. Negara kepulauan ini punya sekitar 700 bahasa daerah, menjadikannya negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Dari Aceh sampai Papua, tiap daerah bisa punya satu sampai beberapa bahasa unik, dan itu belum termasuk dialek-dialek kecilnya. Bayangkan, tinggal di negara yang satu RT aja, kadang beda bahasa. Hebatnya, Indonesia punya solusi jenius. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Tapi jangan salah, bahasa daerah tetap hidup dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah dan komunitas lokal. Bahasa Jawa bahkan jadi bahasa daerah dengan penutur terbanyak, nggak cuma di Indonesia, tapi juga di dunia. Unik kan? Nomor 1, Papua Nugini. Di posisi pertama, Papua Nugini menduduki peringkat pertama dalam hal jumlah bahasa. Lebih dari 800 bahasa dituturkan di negara ini. Gila nggak tuh? Negara yang luasnya nggak seberapa besar dibanding Indonesia, ternyata punya lebih banyak bahasa daripada seluruh benua Eropa digabung. Hal ini terjadi karena wilayahnya yang penuh dengan pegunungan terjal dan lembah-lembah dalam, bikin setiap komunitas hidup terpisah dan mengembangkan bahasa mereka sendiri. Menariknya, walau banyak bahasa lokal, orang Papua Nugini tetap bisa saling komunikasi lewat bahasa Pidgin, seperti Tok Pisin. Jadi walau kamu nggak paham bahasa daerahnya, kamu masih bisa ngobrol pakai bahasa campuran ini, yang bikin takjub. Banyak dari bahasa-bahasa ini bahkan nggak punya sistem tulisan, dan hanya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Jadi, itulah 7 negara dengan kekayaan bahasa yang luar biasa. Dari pelosok Papua Nugini hingga tanah luas Amerika dan Australia. Setiap bahasa membawa identitas, cerita, dan jiwa dari mereka yang menuturkannya. Di tengah dunia yang makin global dan serba cepat, semoga kita tetap bisa menghargai, melestarikan, dan mencintai bahasa-bahasa asli yang menjadi akar budaya manusia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka konten seperti ini. Dan tulis di kolom komentar, bahasa lokal atau bahasa daerah, apa yang kamu kuasai atau ingin pelajari. Karena dunia ini terlalu luas untuk dikenali hanya dengan satu bahasa saja. Sampai jumpa di episode selanjutnya.